Silakan, Mas Ridi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, yang terhormat Bapak Muji Santoso, beliaunya sebelumnya di tahun 2008 sampai dengan 2019 pernah bekerja di LKPP, dan tahun 2020 sampai dengan sekarang beliaunya menjadi konsultan dan dosen. Yang terhormat Bapak Mukhlis ini sebagai narasumber kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedi Swandrianto dari Dinas PUPR Kota Kediri. Saya di bidang Cipta Karya, jabatan fungsionalnya di Pembina Jasa Konstruksi Ali Muda. Alhamdulillah pada siang ini hari Senin yang cerah ini kita berjumpa kembali dalam acara webinar di Muji Santoso Training and Consultant dengan tema workshop materi sewa kendaraan dengan narasumber Bapak Mukhlis ini, di mana beliaunya kita ketahui bersama bahwa Bapak Mukhlis ini adalah Kepala UKPBJ Kota Kediri yang tentunya sudah berpengalaman sekali dalam pengadaan barang dan jasa, ya Pak Mukhlis ya. Iya, sebelumnya izinkan saya membacakan ketentuan aturan dalam webinar ini. Di antaranya adalah satu, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih selama 45 menit. Kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab sekitar 45 menit. Yang kedua, Bapak Ibu dan sobat-sobat yang mengajukan pertanyaan, dipersilahkan klik untuk tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang ketiga, link absen dan materi akan dibagikan setelah narasumber menyampaikan materi, dan bisa nanti materinya di-download di YouTube Muji Santoso Training and Consulting. Agar kita acara ini bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Mukhlis ini sebagai narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak Mukhlis. Baik, makasih Mas Dedi. Mas Dedi ini suhu saya sebenarnya Pak Muji. Beliau karena kelahirannya itu dari awal di PUPR. Jadi sangat paham sekali dengan konstruksi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Muji Santosa dari ownernya MSTC, Mas Dedi, dan Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin kalau tidak salah ada suhu saya juga Pak Arif, kalau mungkin sudah bergabung. Alhamdulillah, puji syukur, kita panjatkan kehadirat Allah, kita bisa bertemu kembali di kegiatan MS Training and Consulting dalam keadaan sehat dan sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Baik, saya diberikan ini sama Pak Muji terkait dengan sewa kendaraan. Sebenarnya sewa kendaraan ini juga sudah ada di Kota Kediri ini sudah mungkin 2-3 tahun yang lalu, gitu kan. Jadi mungkin saya hanya bercerita tentang bagaimana sih proses, bagaimana sih kemudahan di dalam sewa kendaraan, gitu kan, untuk aktivitas kegiatan operasional dalam penunjang kegiatan sehari-hari di pemerintah daerah, di kami di Kota Kediri. Kalau kita lihat sebenarnya kalau dasar hukum pastinya di Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya
Yang pastinya kan ada di sana adalah kalau sewa kendaraan kan pastinya masuk ke jasa. Kemudian ada di Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. Nah, ini yang diatur adalah terkait dengan pengadaan kendaraannya. Tetapi apakah dimungkinkan di Perpres 33 ini juga mengatur terkait dengan sewa kendaraan. Kemudian di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 2017 tentang tata cara pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sebelum barang jasa diterima. Nah, ini nanti juga kita akan melihat dimungkinkan tidak sih sebenarnya pembayaran dari kendaraan ini dibayarkan secara sekaligus di muka. Apakah hanya pembayaran bertahap setelah barang jasa ini dimanfaatkan. Kemudian ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK 2/2022 tentang SBM Anggaran 2023. Nah, di sana diatur berapa besaran nilai tertinggi terkait dengan sewa kendaraan. Kemudian di Keputusan Deputi 2 Nomor 129 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan transaksi belanja produk dalam negeri dalam toko daring. Nah, ini salah satunya bahwa sewa kendaraan juga boleh dilakukan melalui toko daring secara komoditasnya. Ya, Bapak Ibu, di sini adalah sewa kendaraan. Di sini harapannya digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Ya, selama ini OPD kita itu selalu mau beli, gitu kan, beli kendaraan untuk operasional setelah 5 tahun atau berapa tahun, 8 tahun mungkin diganti beli baru lagi. Nah ini apakah peluang menggunakan sewa kendaraan ini akan lebih menguntungkan daripada kita harus beli kendaraan baru, gitu kan, untuk operasional kendaraan kita. Nah, jadi sewa kendaraan ini difungsikan sebagai pengganti yang seharusnya beli. Kita bisa berupaya mengoptimalkan dengan sewa. Nah, di sewa kendaraan ini upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas penganggaran kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana. Nah, ini semuanya berdasarkan rencana kebutuhan dari KLPD. Kemudian sewa kendaraan operasional pejabat, operasional kantor dan atau lapangan diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan, pejabat operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tupoksinya, tugas fungsinya. Jadi ini pengganti ya, bukan menambah, ada kendaraannya, tetap beli, tetapi sewa. Nah, ini kan jadi tidak efektif. Makanya diharapkan dari seharusnya beli bisa beralih menjadi sewa, ini dimungkinkan akan menjadi lebih efektif dan efisien di dalam penganggarannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau saya lihat, ya, ini foto saya ini. Nah, saya kemarin ternyata ada permasalahan di kendaraan yang saya sewa. Jadi penyedia barang, yaitu pemberi sewa ini harus menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa itu selalu siap pakai. Nah, termasuk pemeliharaannya, menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini harus dijamin nih si pemberi sewa. Nah, dengan adanya sewa kendaraan ini dipastinya akan berdampak positif apakah menekan pengeluaran anggaran. Nah, terus kemudian dengan sewa kendaraan kita tidak perlu lagi ada biaya perawatan, suku cadang, tidak perlu lagi kita harus menganggarkan. Kemudian tidak perlu lagi ada proses penghapusan aset, ya, karena sewa kendaraan itu kan tidak didaftarkan asetnya, jadi tidak perlu aset itu harus dihapuskan. Karena apa? Penghapusan aset pun juga akan melakukan proses yang panjang juga. Gitu. Misal kendaraan yang sudah 5 tahun sehingga mau dihapuskan, menghapuskan pun tidak serta-merta, diperlukan proses waktu, gitu kan. Sehingga akhirnya kendaraan yang tidak layak berfungsi itu akhirnya semakin buruk keadaan. Kemudian tidak perlu biaya asuransi. Nah, ini karena apa? Ini sudah termasuk sewa kendaraan itu sudah termasuk biaya asuransi tadi. Nah, ini yang terpenting. Apabila terdapat kendala rusak akan diganti kendaraan sementara. Jadi saya 2-3 tahun ini sudah menggunakan salah satu melalui katalog untuk sewa kendaraan. Kemarin pernah kejadian kita ada insiden gitu terkait dengan kendaraan. Kita tinggal melaporkan saja kepada pemberi sewa, kemudian akan diganti kendaraan minimal sama sesuai dengan speknya
dan kemudian kendaraan yang kita sewa itu akan ditarik, dilakukan perbaikan. Nah, kalau memang sudah selesai, maka akan ditukar kembali. Dan ini juga terjadi kemarin, minggu kemarin, saya ada acara di Surabaya. Tiba-tiba di saat mau saya nyalakan, nih kendaraan saya tidak bunyi, ini nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa nyala lah kendaraannya. Nah, saya tinggal aja untuk menghubungi si pemberi sewa. Kemudian pemberi sewa datang dengan menyiapkan sebelumnya kendaraan operasional pengganti. Jadi ini lebih apa ya? Kalau saya melihatnya bukan hanya kita bicara sebuah benda atau sewa kendaraan atau beli kendaraan, tapi saya mendapatkan sebuah manfaat itu. Jadi lebih ke memberikan manfaat yang lebih gitu kan terkait dengan operasional kendaraan gitu kan. Jadi daripada harus beli, belum lagi perawatan, bagaimana kalau rusak ini harus menunggu diperbaiki. Nah, dengan sewa kendaraan ini ternyata sangat mudah sekali dan si pemberi sewa standby 24 jam. Misal saya tanya kemarin, bagaimana jika saya ada di luar kota Kediri gitu. Kami sudah punya jaringan Pak di kemungkinan seluruh Indonesia lah sebagian besar. Jadi sewaktu-waktu kalau ada kendala, maka mereka sudah siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan pemanfaatan dari kendaraan tersebut. Kalau dikatakan mekanisme, pastinya ya dengan mekanisme pengadaan barang jasa ya untuk sewa kendaraan ini. Nah, Bapak Ibu, sewa kendaraan ini sebenarnya sudah lama sekali ada di katalog gitu kan, di katalog LKPP sudah tayang sewa kendaraan. Sudah banyak penyedia-penyedia di katalog yang menawarkan sewa kendaraan. Nah, sewa kendaraan ini bisa saya pernah juga lihat rata-rata sih mereka menyewakan secara bulanan gitu kan, secara bulanan. Saya kemarin juga menemukan kayaknya harian juga ada, kan secara harian, secara bulanan. Nah, kalau mau menyewa lebih dari 1 bulan kan tinggal kita klik saja sesuai dengan kebutuhan berapa lamanya kita lakukan sewa. Nah, kemudian di keputusan Deputi terkait dengan penetapan produk komoditas toko daring, di sana juga masuk sewa kendaraan ini sebagai jasa di dalam komoditas jasa transportasi. Jadi di toko daring ini pun juga sudah mengakomodir yang namanya sewa kendaraan. Nah, ini tidak hanya di katalog saja. Nah, ini salah satu kategori yang saya lihat di MBIS Market. Di sini adalah ada jasa transportasi, ini ada sewa mobil, sewa bus, sewa truk, sewa motor. Jadi sudah ada dan sudah diakomodir di dalam toko daring. Nah, ini kalau kita lihat di salah satunya di MBIS Market, nah di kami menjalankan toko daringnya adalah MBIS Market, ini juga sudah masuk di toko daring terkait dengan sewa kendaraan. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita melihat di Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan standar biaya masukan tahun anggaran 2023, di sini juga sudah diatur, sudah ditentukan besaran terkait dengan biaya sewa kendaraan. Nah, ini sudah diatur terkait dengan sewa kendaraan berdasarkan apa? Berdasarkan provinsi. Nah, ini per hari, ini contohnya yang per hari. Ini karena di lampiran 1, maka ini adalah batas tertinggi dari biaya sewa kendaraan per hari. Nah, ini ada di provinsi-provinsi secara satuan untuk roda 4, roda 6, sampai bus dengan skala besar. Ini ada apa namanya biaya tertinggi yang ada di SBM 2023. Nah, ini kemudian selain harian, ada sewa kendaraan operasional ini pejabat. Nah, ini dari pejabat eselon 1 sampai dengan pejabat eselon 2. Nah, ini kalau ini bulan ya, Bapak Ibu. Jadi sudah ada biaya maksimal tertinggi terkait dengan berapa sewa kendaraan diperuntukkan bagi pejabat eselon 1, pejabat eselon 2 di provinsi. Di wilayah provinsi yang mana. Ini di standar biaya masukannya sudah ada. Kemudian juga sewa kendaraan operasional kantor dan atau lapangan juga sudah diatur berapa besaran terkait dengan sewa kendaraan biaya tertingginya. Nah, bagaimana dengan di pemerintah daerah?
apakah di Perpres 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional juga sudah diatur terkait dengan sewa kendaraan ini. Nah, ternyata tidak ada, Bapak Ibu. Yang ada adalah terkait dengan pembelian kendaraan, pengadaan kendaraan dinas yang kita. Nah, kalau kita mengacu ke ketentuan itu, kita bisa lihat kalau di pasal 3 atau 4 bahwa kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau menurut saya sih bisa daerah membuat regulasi sendiri terkait dengan berapa sih besaran dari sewa kendaraan tersebut. Karena di Perpres 33 hanya mengatur terkait dengan pembelian atau pengadaan kendaraan yang bukan merupakan sewa. Nah, ini kalau saya lihat contoh ke bawah transaksi yang melalui toko daring, Bapak Ibu, melalui MBIS Market untuk sewa kendaraan. Ini bisa selama 6 bulan nih pelaksanaan secara kuantitas. Nah, ini saya melakukan kontrak sewa kendaraan melalui katalog. Nah, melalui katalog ini saya kalau nggak salah dengan Trek ya, dengan Trek melakukan sewa kendaraan. Ini saya sewanya adalah dari bulan Maret tahun ini sampai dengan Maret tahun depan. Dan ini saya lakukan pembayaran di muka 100% setelah kendaraan saya terima. Nah, ini kalau Bapak Ibu kalau kita lihat terkait dengan pembayaran, ya kan, pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Nah, ini prinsip dasarnya kan seperti itu. Kemudian pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang atau jasa diterima dalam hal terdapat kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran atas beban APBN itu kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, dilakukan setelah penyedia barang jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Jadi prinsipnya kalau pengadaan barang jasa itu dibayar setelah barang jasa itu diterima. Tetapi dikecualikan manakala adanya jaminan pembayaran yang disampaikan. Nah, ini kita lihat kegiatan apa saja sih yang boleh dilakukan pembayaran karena sifatnya sebelum pekerjaan atau barang jasa itu selesai kita terima. Jadi diantaranya yaitu adalah sewa menyewa. Nah, sewa menyewa di sini ya kan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 di ayat 2-nya, di antaranya sewa menyewa ini adalah sewa atas kendaraan. Nah, sewa atas kendaraan ini boleh dilakukan pembayaran seluruhnya di awal misal. Atau silakan mau disepakati bagaimana ya. Bisa mau dibayar bulanan, bisa dibayar mungkin 6 bulan sekali, silakan dilakukan kesepakatan di surat pesanan terkait dengan sewa kendaraan. Nah, tetapi kalau di saya, daripada saya harus setiap bulan, harus menyampaikan pembayaran, ya sudah kami tentukan saja bahwa pembayaran kami lakukan di awal selama 12 bulan. Jadi kami bayar sewa kendaraan ini sekaligus. Gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk jaminan sewa kendaraan, di sini jaminannya yaitu berupa SPKPBJ. Untuk apa? Untuk sewa menyewa yang nilainya lebih dari 50 juta. Kan? Kemudian kalau memang tidak sampai dengan 50 juta, maka bisa dilakukan dengan komitmen penyedia barang jasa. Nah, ini apakah diperlukan jaminan pelaksanaan Bapak Ibu untuk sewa kendaraan? Nah, sesuai dengan Perpres 16 ataupun perubahannya, maka jaminan pelaksanaan ini tidak diperlukan dalam hal pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia dikuasai oleh pengguna. Jadi Bapak Ibu kalau sewa kendaraan yang pastinya mobil ini kan di dalam penguasaan oleh si penyewa, gitu. Jadi itu tidak diperlukan. Nah, apalagi kalau pengadaannya itu juga sudah melalui purchasing, melalui katalog, melalui toko daring. Jadi ini sudah tidak perlu lagi si pembeli sewa ini memberikan jaminan pelaksanaan apabila pelaksanaan mungkin kontraknya di atas 200 juta. Bapak Ibu, untuk pencantuman jaminan ini, ya jaminan ini lebih baik dicantumkan di dalam surat pesanan atau di dalam SPK terkait dengan sewa tersebut, kontrak sewa tersebut.
Nah, ini bentuk dari SPKPBJ, yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang Jasa. Pernyataan yang diterbitkan dibuat oleh penyedia barang jasa yang memuat jaminan atau pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara dalam hal penyedia barang jasa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak perjanjian atau bentuk perikatan lain. Jadi ini bentuk dari SPKPBJ. Ini ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tahun 2017. Jadi bisa saja kita di dalam melaksanakan sewa kendaraan kita melakukan pembayaran di muka gitu kan, pembayaran seluruhnya gitu kan, daripada kita harus tiap bulan membayar atau mungkin berapa bulan sekali harus membayar. Nah, ini kita lebih sederhana lagi untuk kita lakukan pembayaran di awal. Nah, mungkin kayaknya tidak terlalu banyak materi ya. Jadi saya kira setelah saya alami melakukan sewa kendaraan ini, sebenarnya sewa kendaraan ini sangat mudah sekali, dan ini juga mengurangi betul-betul yang namanya pemeliharaan, dan juga betul-betul mengalihkan segala resikonya, Bapak Ibu. Nah, kemarin juga sempat terjadi di Balai Kota ini terjadi angin ribut nih, dan pohon tumbang ini mengenai salah satu kendaraan yang disewa dan luar biasa kerusakannya gitu kan. Tapi karena ini sewa, jadi itu menjadi resiko itu sudah menjadi tanggung jawabnya si pemberi sewa. Jadi semuanya kita sudah bagaimanapun kita sudah mengalihkan resiko ini kepada si pemberi sewa. Jadi klausul-klausul menjadi hak dan tanggung jawab itu juga sudah menjadi resikonya si pemberi sewa. Jadi kalau dikatakan lebih baik mana sih sebenarnya antara kita harus beli, kalau kita harus sewa kendaraan, tadi yang saya sampaikan, kalau beli yang pastinya kita butuh anggaran yang besar di awal. Kalau sewa, nah ini kan pastinya kan lebih murah secara penganggaran, secara hemat. Dari sisi pemeliharaan, kalau kita beli banyak pasti akan butuh pemeliharaan. Dari jika terjadi kerusakan, pergantian ban yang pastinya, ya kan, perbaikan. Nah, ini kalau dengan sewa semuanya itu menjadi tanggung jawab si pemberi sewa. Pergantian ban itu pun juga saya setiap tahun saya sampaikan untuk diganti ban ya minimal 2 untuk pergantian ban. Nah, itu juga mereka juga memberikan ACC untuk itu. Jadi sangat lebih optimal, lebih mudah lah dalam kita memenuhi kebutuhan kendaraan operasional ini. Dan terus terkait dengan aset, kita tidak ribut lagi gitu kan, terkait dengan pencatatan asetnya. Kalau kita beli kan harus kita mencatatkan asetnya. Setelah nanti berapa tahun lagi kendaraan ini nggak layak kita gunakan, kita lagi ribut lagi terkait dengan penghapusan. Tapi dengan adanya sewa kendaraan ini sudah kita tidak perlu harus mencatatkan, dan yang kedua kita tidak perlu lagi harus melakukan penghapusan. Nah itu hal-hal yang sangat berdampak positif, dan selalu siap ready kendaraan itu, gitu kan. Jadi kalau ada kerusakan dimanapun dijangkau jaringannya pemberi sewa, maka kita diberi bukan hanya diperbaiki saat itu, tapi kita akan diberikan kendaraan pengganti sementara untuk tetap operasional kita tetap berjalan seperti biasanya. Jadi tidak ada kendala terkait dengan penggunaan pemanfaatan sewa kendaraan. Nah, ini juga lagi barusan turun kemarin ya, impres terkait dengan pemanfaatan kendaraan listrik di dalam operasional. Nah, ini juga saya kira juga sangat menarik sekali gitu kan. Kalau daripada harganya yang mahal untuk belinya, kenapa kita tidak sewa saja di dalam memenuhi kebutuhan itu? Karena di ketentuan impres itu kan sangat dimungkinkan juga untuk dilakukan melalui sewa, gitu kan, melalui sewa untuk kendaraan operasional listrik ini. Mungkin itu sih Mas Dedi, kita bisa lebih banyak diskusi gitu kan terkait dengan sewa kendaraan ini. Saya kembalikan Mas Dedi untuk kita diskusi saja. Nah, ini kayaknya Mas Dedi tidak ada di tempat ini Pak Puji.
Baik, sambil menunggu Mas Dedi, ini ada ini diskusi nih dari Pak Mujiono. Apakah semua resiko kerusakan ditanggung penyedia? Iya, Pak. Jadi semua... Ya, terima kasih Pak Muklis, mohon maaf. Siap. Semua kerusakan ditanggung oleh Ya. si pemberi sewa. Mohon maaf Pak Muklis ini tadi. Oke, siap. Kita buka diskusi saja, Mas Dedi. Siap. Ya, kita buka diskusi saja, nggih. Pak Muklis, mohon maaf ini tadi ada yang terlambat proyek, kita kasih surat peringatan. Siap. Nah, itu disambi ini Pak Muklis. Sama Dedi. Ya. Monggo Bapak Ibu, kita buka diskusi dari pertanyaan Pak tadi siapa tadi? Pak Firman, nggih. Pak Firman. Dari pertanyaan Pak Firman, monggo ditanggapi Pak Muklis. Silakan Pak Firman bergabung. Ya. Makasih Pak Muklis, Pak Dedi, mohon pencerahannya. Saya Firman, Pak, dari Kementerian Pertanian. Terdengar Pak suara saya, Pak? Jelas. Dengar Pak, okay. Dengar. Pak, agak menarik tadi Pak yang Bapak sampaikan terkait sewa kendaraan selama 1 tahun, dimulai dari Maret sampai Maret tahun berikutnya. Nah, apakah ini secara regulasi atau aturan diperkenankan atau gimana nih Pak? Terima kasih Pak. Ya, tadi mungkin Pak Firman menganggap, nah ini kan lewat tahun anggaran ini, apa bukan sewa multi-years nih, jangan-jangan. Jadi gini Pak, kalau itu dibayarnya sekaligus gitu kan di satu anggaran itu kami ya itu dianggap tahun tunggal Pak. Walaupun pemanfaatannya itu adalah melewati tahun anggaran. Kan? Jadi ini di kami kontraknya kemarin ini adalah bulan Maret ke Maret berikutnya. Tetapi pembayarannya adalah di tahun yang sama di tahun 2022. Jadi bukan pembayarannya itu adalah pertama adalah di tahun 2022, terus berikutnya adalah di 2023. Bukan Pak. Jadi kami tinggal hanya memanfaatkan sewa tersebut gitu kan. Tetap karena ini akan menjadi tahun tunggal gitu kan. Karena apa pembayarannya adalah di tahun yang sama gitu sih Pak. Jadi bukan multi-years ya. Gitu. Hanya ini aja manfaatnya saja. Gitu sih Pak. Bagaimana Pak Firman? Baik Pak, terima kasih. Berarti beban anggaran yang dikeluarkan itu di tahun berjalan ya Pak? Bukan ya, contohnya kalau kita simulasikan di tahun 2022, berarti untuk tahun 2022 beban anggarannya. Sampai dengan Maret, pemanfaatannya sampai dengan Maret umpamanya 2023. Namun beban anggarannya tetap di tahun anggaran 2022 ya, seperti itu Pak ya? Betul. Ya, seperti itu Pak di kami. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Siap. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo kami persilahkan. Nah, ini tadi ada Pak Mujiono nih, Mas Dedi. Tadi yang saya sapa tadi. Mujiono, ya. Pak Mujiono, apakah semua resiko kerusakan ditanggung penyedia? Iya, Pak. Jadi intinya penyedia ready ya, siap ya kendaraan ini. Jadi apapun kerusakannya itu akan menjadi tanggung jawab si pemberi sewa, si penyedia. Jadi kemarin sempat terjadi angin puting beliung lah bisa dikatakan itu Mas Dedi ya di Balai Kota ya. Iya. Sempat ada beberapa kendaraan itu yang tertimpa pohon. Tertimpa pohon. Ternyata kendaraan itu adalah kendaraan yang sewa. Ya kita tinggal menghubungi saja kepada si pemberi sewa. Nah pemberi sewa itu pun akan yang pastinya akan memberikan pengganti sementara dan kendaraan itu akan ditarik untuk dilakukan perbaikan. Kondisi separah apapun gitu. Kalau saya lihat kemarin seperti itu. Kalau seandainya kita beli kendaraan dan itu adalah kendaraan pemerintah seandainya. Nah, kemungkinan ya bisa dikatakan bisa sampai 70 sampai 100 juta itu perbaikannya Mas Dedi ya. Kalau seandainya jadi penyedia barang menjamin itu Pak Muklis ya. Iya. Kemarin terjadi insiden waktu saya ke Surabaya kena keserempet truk gitu kan. Itu aja langsung kita hubungi, mereka akan mengganti kendaraan operasionalnya
kemudian itu ditarik akan diperbaiki, setelah selesai akan dikembalikan. Jadi semudah itu pelayanannya ternyata, nggak ribet gitu. Dan itu diakomodir oleh semuanya, oleh mereka. Iya. Ini Pak Muklis, ada pertanyaan lagi dari Pak Inyoman Astawa. Sebentar. Pak Nyoman Astawa tadi bertanya terkait. Atau ada Pak Puswoyo tuh, Pak, jadi yang sudah resen. Pak, iya. Oh, Pak Kuswoyo, ya, sebentar. Atau monggo Pak Kuswoyo untuk mengajukan pertanyaannya, kami persilakan. Pak Kuswoyo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya, Prof, untuk kalau misalnya sewa kendaraan untuk anggota dewan itu berarti setiap anggota dewan sewanya satu orang satu ya, Prof? Itu gimana, Prof? Atau per fraksi atau bagaimana, Prof? Nah, ini saya kalau regulasinya terkait dengan siapa sih yang jadi kan intinya gini, sewa kendaraan ini kan sebagai pengganti yang seharusnya beli kendaraan gitu kan untuk operasional gitu. Nah, sekarang kalau ditanyakan tadi apakah semua anggota dewan itu dapat kendaraan, nah ini kayaknya kalau di regulasinya sih kelihatannya sih nggak tahu ya kalau saya apakah diperkenankan ataukah tidak, ataukah hanya pimpinan yang diperkenankan atau nah ini saya secara regulasi sih saya tidak secara detail gitu ya, atau memang hanya pimpinan saja yang diperkenankan atau semuanya. Tetapi kalau memang itu intinya kan ya diperbolehkan saja kalau memang itu kendaraan adalah kendaraan operasional mereka seandainya misalnya, dan semuanya dapat. Terus kalau tidak memungkinkan beli mau disewakan ya boleh-boleh saja. Tapi kan kembali lagi regulasi bahwa diperbolehkan nggak apakah semuanya anggota dewan dapat, saya tidak secara detail tahu ya. Tapi kalau itu seandainya diperbolehkan anggota dewan itu memiliki kendaraan operasional seandainya, ya boleh saja dilakukan sewa kendaraan. Tapi secara pastinya untuk apakah boleh atau tidak boleh, kayaknya harus koordinasi dengan bagian hukumnya. Itu, Pak. Cukup Pak Firman. Ini ada lagi Pak Muklis, pertanyaan dari Pak Muhammad Nasir. Terkait satu, untuk surat perjanjian kerjanya bagaimana jenis kontraknya, apakah kontrak lumsum atau kontrak payung atau kontrak lainnya. Yang kedua, mengingat contoh yang disampaikan dalam materi tadi melewati tahun anggaran, bagaimana cara penganggarannya. Terus yang ketiga, untuk pemilihan penyedianya, bagaimana dengan persyaratan KBLI-nya. Ya, monggo Pak. Makasih Pak Nasir. Pak Nasir, sebenarnya sewa kendaraan ini nggak usah lah kita mau tender atau mau apa gitu kan. Sebenarnya sudah lama sekali ada di katalog gitu kan. Sudah lama sekali ada di secara purchasing gitu kan. Di katalog sudah lama sekali gitu kan. Ada yang namanya komoditasnya terkait dengan sewa. Nah, di sana juga sudah ada dulu ada yang namanya hanya surat pesanan itu kan hanya sederhana. Nah, sekarang ini kan sudah surat pesanan itu kan sudah sangat bisa diberikan penambahan gitu kan untuk surat pesanan yang ada di katalog gitu kan. Jadi tidak perlu kita melakukan apakah ada kontrak payung atau kontrak lumsum, sebenarnya kan ini kan ada satuan ya sebenarnya gitu kan. Tapi kembali lagi kita menggunakan yang ada di katalog itu sangat mudah. Atau biasanya kami pun dari pihak pemberi sewa, kami pun diberikan juga surat perjanjian, Pak. Surat perjanjian, dan di sana juga mengatur hak dan kewajiban gitu kan. Jadi secara detail apa yang menjadi kewajiban dari pemberi sewa, apakah kewajiban dari kami sebagai penyewa, itu juga sudah diatur secara detail. Nah, kalau sudah di katalog sudah jelas, tapi kalau melalui toko daring, ya saran saya sih ada penambahan surat perjanjian ya, sehingga hak dan kewajiban apabila terjadi insiden bagaimana, ya kan, hak kewajibannya sejauh mana, nah ini bisa diatur secara detail di surat perjanjian atau surat pesanan tersebut. Kemudian melewati tahun anggaran, penganggarannya tetap Pak,
penganggaran tetap 1 tahun anggaran. Cuma pemanfaatannya ini bisa melewati tahun anggaran gitu. Misal ya, seperti kayak bisa dikatakan sewa ya, sewa gedung atau sewa kendaraan ini. Jadi apa namanya, penganggaran ini adalah untuk 12 bulan. Penganggaran misalnya 12 bulan atau 24 bulan misalnya, 2 tahun gitu. Tapi pembayarannya adalah dianggarkan di tahun tunggal gitu kan, pembayaran di tahun tunggal, yaitu di tahun 2022 kemarin saya anggarkan. Tapi pemanfaatan kontrak kita sampai dengan tahun 2023. Saya contohkan tadi, dari Maret sampai dengan Maret berikutnya. Tetapi pembayarannya adalah pembayaran tahun tunggal. Saya bayar sekaligus di awal, selama 12 bulan. Jadi ini bukan merupakan kontrak multi-use, gitu kan. Hanya pemanfaatan dari jasa tersebut atau kendaraan tersebut. Untuk pemilihan penyedia, ya apa namanya, tinggal klik saja. Kalau saya tinggal klik saja yang ada di purchasing gitu ya, tinggal klik saja yang ada di toko daring gitu kan, nggak perlu kita harus sekarang apalagi sekarang pengadaan itu kalau bisa kan melalui toko daring atau katalog gitu kan, diarahkan ke sana. Untuk tender ya biarkan pekerjaan-pekerjaannya Mas Dedi gitu kan, yang konstruksi gitu kan, apalagi nanti ke depan kelihatannya konstruksi juga sudah bahan-bahannya juga bisa dibeli melalui katalog kan gitu ya. Itu sih Pak Nasir. Bagaimana Pak Nasir? Ya, Pak Nasir sudah puas kira-kira Pak Nasir? Belum. Ada tambah sedikit. Ada tambah sedikit. Monggo Pak Nasir. Jadi untuk di katalog itu kan belum tersedia tuh Pak. Di katalog kami itu. Bagaimana kalau tidak tersedia di katalognya? Itu yang pertama. Kedua, yang ada di tempat kami ini kebanyakan seperti PT Timah TBK itu kan ada juga sih sewa kendaraan juga untuk pejabat-pejabat di lingkungan PT Timah, direksi-direksinya itu koperasi Pak, koperasi. Nah, apakah kami kalau seandainya kami mau, pemerintah daerah mau kerjasama dengan itu, apakah koperasi atau rental, melalui rental pelaku usaha? Di sini juga sih ada di Pangkal Pinang ini rental kendaraan sih. Nah, bagaimana itu Pak? Kalau tidak tersedia di katalog? Ya, kalau tidak ada katalog ya pastinya dengan metode pemilihan penyedia yang lainnya gitu kan. Ada di situ ada pengadaan langsung, ada mungkin juga ada, kalau nggak ada kan ada tender juga gitu kan. Apalagi sekarang sekarang ada di toko daring kan gitu kan. Jadi kalau nggak ada di katalog ya penyedianya bisa memasukkan ke toko daring gitu kan. Di situ kan juga komoditas komoditas terkait dengan jasa sewa kendaraan kan juga dimungkinkan gitu ya Pak. Jadi bisa saja melalui situ. Nah, tadi sampaikan mungkin nggak penyedianya itu adalah koperasi gitu kan. Ya mungkin saja kan koperasi kan mereka kan juga bisa memiliki jasa usaha ya, usaha terkait dengan sewa kendaraan misalnya. Kan yang sangat dimungkinkan. Nah, sekarang di sana apa sih penyedia itu gitu kan. Misal penyedia mau, tapi kan kembali lagi yang kita beli, yang kita sewa itu sebenarnya kan tidak hanya dalam arti kendaraan lepas, tapi bagaimana memberikan fasilitas ini Pak Nasir, ya kan? Misal kita mau penyedia perorangan kan boleh Pak, ya boleh saja. Nah, terus apakah hanya lepas kita sewa kendaraannya dia saja? Apakah itu yang kita inginkan sebenarnya? Bagaimana dengan kerusakan? Apabila terjadi kerusakan misalnya, siapa yang mau mengganti gitu kan? Apakah perorangan itu bisa mengganti dengan operasional yang lainnya? Padahal di sana ketentuannya bahwa si pemberi sewa kan harus menjamin bahwa operasional ini bisa berjalan, gitu kan? Makanya itu lihat dulu Pak penyedianya, di sana penyedianya ya kan, yang memiliki kemampuan itu. Makanya saya menggunakan yang ada di katalog. Di katalog itu yang jelas, misalnya salah satu contohnya ada track di sana. Apabila ada, saya servis kendaraan pun tinggal ke ke Auto 2000 misalnya, yang menjadi kerjasama dengan track kayak gitu. Jadi kita juga harus melihat manfaat, seberapa besar sih manfaat harusnya kita bisa dapatkan dari sewa ini. Jangan asal
saya bisa kan Pak sewa ke perorangan, kendaraannya saya sewa. Nah, bagaimana kelanjutan manfaat dari sewa kendaraan ini? Apakah cukup hanya saya sewa Pak? Bagaimana kerusakannya, ya kan? Bagaimana fasilitas terkait dengan penggantian suku cadangnya? Bagaimana jika terjadi insiden? Kesiapan dari pemberi sewa. Nah, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan, gitu kan? Untuk memilih penyedia sewa kendaraan tersebut sih, Pak Nasir. Kayak gitu. Nah Pak, untuk sewa itu Pak, apakah biasanya kan kalau di sini kan apakah sewa lepas kendaraannya atau berikut supirnya? Kebanyakan di sini sewa, contohnya di PT Timah itu sewa kendaraan, tapi dia langsung supirnya, berikut supirnya Pak. Ya, kalau saya jadi semacam kerjasama. Kalau saya sewa lepas, kalau saya sewa lepas, ya jadi kendaraan saya sewa. Gitu. Kalau nanti ada, ya mungkin ya dimungkinkan saja kan, tapi kan ya nanti jadi juga gitu kan. Tapi kalau saya menggunakan lebih baik sewa lepas, jadi saya pakai kendaraannya, ya kan, tanpa ada sopir. Untuk kita hanya bayar BBM-nya saja, gitu kan? Kita hanya bayar BBM-nya saja. Selebihnya terkait dengan artinya. Ya Pak. Artinya Pak, kami tidak bisa melaksanakan. Artinya kami tidak bisa melaksanakan sewa kendaraan dalam tahun ini Pak ya, walaupun kami menganggarkan karena Bapak bilang tadi kan harus dimasukkan dulu ke dalam e-katalog. Sebaiknya kan dia e-katalog. Sementara untuk proses e-katalog kan agak lama tuh Pak. Belum masuk di e-katalog mereka nih Pak. Ya, maksud kami itu kalau memang kebutuhannya lewat PL aja. Tidak harus, tetapi kan tidak harus. Misal di katalog nggak ada. Nah Pak Nasir ini bisa nggak menggunakan toko daring misalnya? Ada nggak? Oh, toko daring nggak bisa. Ya, misal dengan pengadaan langsung. Bisa nggak dengan pengadaan? Ya, PL maksud kami itu, Pak. Misal boleh ya. PL gitu nggak? Iya, saya kendaraan itu 1 bulannya Avanza itu 5 juta sekian. Berarti kalau dihitung 1 tahun itu kan sekitar 70-an atau 60-an juta. Ya. Itu kan nggak ada sampai 200 gitu kan. Ya kan? Nah, bisa dengan pengadaan langsung gitu. Makanya tetapi alangkah lebih baiknya memang proses-proses itu bisa dialihkan menjadi purchasing, menjadi toko daring, menjadi katalog, itu sih Pak Nasir. Jadi bukannya tidak bisa, kalau memang ada kebutuhan sewa, ya kalau di katalog tidak ada, di toko daring tidak ada, ya bisa melalui dengan proses pengadaan yang lainnya, kan gitu sih Pak Nasir. Oke, mana Pak Nasir? Iya. Halo. Ini kalau melalui PL sama usahanya juga, harus kita perhatikan juga nggak Pak? Iya kan Pak? Apakah KPL-nya sekian itu Pak? Apakah harus dia punya jenis usaha NIB-nya itu enggak? Itu kan harus diperhatikan juga Pak. Bagaimana Pak? Ya kalau itu kan pasti kan mengikuti persyaratan itu ya Pak, gitu kan, persyaratan sebagai penyedia gitu kan, harus mungkin NIB kan gitu kan, harus memenuhi sesuai KLBI-nya. Masa tidak sesuai dengan KLBI untuk sewa kendaraan, dia masa mau menyewakan kendaraan, kan ya tidak dimungkinkan. Dan pastinya harus sesuai dengan ketentuan regulasi. Iya, itu akhirnya kita sesuai dengan. Iya dong Pak, pasti dong. Siap Pak, siap, paham. Makasih banyak Pak penjelasannya Pak, sudah insya Allah mengerti. Makasih banyak Pak. Jadi laku moderator. Terima kasih Pak Muhammad Nasir, terima kasih. Berikutnya Pak Muklis, ini Pak Yuda ini, Pak Yuda dari Pak Yuda Umbara. Selamat sore, terkait himbauan penggunaan mobil listrik bagi pemerintah, apakah sudah ada standar baru untuk spesifikasi dan harga sewanya? Mohon penjelasan gitu Pak Muklis. Dari Pak Yuda ini. Kelihatannya impresnya masih baru ya Mas Edi ya. Kemarin kita lempar ke forum diskusi PPJ kita gitu. Ya memang kan belum ada ya terkait dengan spesifikasi, tapi kan kembali lagi di sana kan ada arahan dari presiden itu bahwa kepala daerah lah ya untuk menyusun rencana strateginya untuk penggunaan mobil listrik ini. Izin Mas, ada azan sebentar. Ya, Pak Yuda gimana? Jawaban dari Pak Muklis, Pak Yuda. Apa sudah puas ini? Izin Mas, masih ada azan. Nanti kita lanjut sebentar. Ada azan. Oh iya.
Jadi kalau sewa, BBM-nya ya dari anggaran kita. Tidak termasuk BBM-nya ya, kalau sewa. Tapi ini sudah bagus. BBM-nya tersendiri. Ya, tapi asuransinya sudah di-cover sama penyedia tadi. Beda kalau kita beli mobil sendiri, asuransinya ini masih jadi perdebatan ini. Boleh nggak kita membayar asuransi ini? Jadi lebih mudah lah sewa nih. Jadi kalau pas rusak, pas perbaikan diganti mobil baru nih. Kalau mobil dinas kalau rusak, ya sudah kita ganti mobil sendiri atau apa itu. Lebih efisien Pak Muji ya. Ya. Bahkan tahun depan kalau ada tipe baru lagi kita bisa nyewa yang tipe baru lagi. Kalau beli kan mobilnya itu terus. Baru berapa tahun boleh penghapusan? Mungkin 7 tahun atau 5 tahun ya. Sekarang ada mobil listrik harganya 200 juta sampai 300 juta ini mobil listrik. Wah, bisa-bisa mobil solar sama bensin sama pertalite pertama nggak laku ini Pak Muji. Iya. Iya. Kemarin saya lihat mobil listrik tuh 1 kali cas bisa untuk 300 km tuh. Jadi seminggu nggak dicas nggak apa-apa itu. Pak Mukhlis bisa ke Surabaya 2 kali tuh. Dengan mobil listrik ya tanpa beli BBM. Oke. Bisa ngantar Pak Nasir kalau jalan-jalan ke Kediri Solo itu. Nggak perlu Pak, ganti BBM mobil listrik. Ada pertanyaan dari mana nih Pak Astawa tadi ya? Siapa Pak Astawa tadi? Ya, Pak. Ya, oke, lanjut. Sepakat nih Pak Muji tadi. Jadi kalau ini mobil listrik ya, mobil listrik ini. Pak Yuda. Ya, mobil listrik ini kan pastinya kan hal yang baru ya Pak Muji ya. Kalau saya lihat tadi Innova juga sudah keluar nih Pak Muji untuk listriknya. Nggak tahu kalau Pak Jiro gitu kan, saya belum ketemu. Saya hobi Fortuner Pak. Jadi Innova kelihatannya sudah ada ke arah mobil listrik gitu kan. Jadi kalau regulasinya bagaimana speknya, saya kira kan apa namanya ya nggak jauh ya. Kalau kebutuhannya peruntukannya ini terkait dengan eselon atau operasional itu sejauh mana itu kan. Nah ini kan apalagi kan kepala daerah juga diminta untuk menyusun gitu kan strategis kebutuhan. Dan tidak mungkin secara frontal harus merubah semuanya menjadi mobil listrik, itu kan nggak mungkin gitu kan. Pastinya dari sisi pemberi sewa misalnya itu kan juga pastinya kan ada tahapan untuk melakukan perubahan. Karena itu tadi sampaikan Pak Muji, kita bisa kok minta yang baru. Gitu. Nah, hal yang baru ini juga akan ada tawar juga dari si pemberi sewa. Misalnya Pak, ini Bapak mintanya mobil listrik yang baru. Tapi saya minta komitmen nih dari Pemda untuk penggunaan selama 3 tahun ke depan. Jadi itu jadi win-win solution-nya kan pasti seperti itu ya Pak Muji ya. Tidak bisa serta-merta ketidakjelasan gitu. Nah, jadi memang inspres itu pasti akan mengarahkan ke sana. Tetapi kan kembali lagi pastinya ada tahapan. Tidak secara frontal tiba-tiba merubah semuanya harus beralih ke mobil listrik, pastinya kan ada tahapan. Nah, ini kan strategi ini kan yang harus diregulasikan oleh kepala daerah misalnya untuk mengatur. Misalnya pimpinan dulu, eselon 2 dulu sebelum operasional. Jadi yang pastinya ada tahapan. Karena yang pastinya produksi terkait dengan mobil listrik kan pastinya masih juga terbatas. Gitu. Mungkin seperti itu juga sih, Pak Muji. Gitu ya. Dan Pak siapa tadi? Terus lanjut. Pak Yudi. Itu Pak Mukhlis, terkait BBM sudah dijawab sama Pak Muji. Iya. Jadi BBM itu terpisah dari harga kontraknya. Jadi BBM ya tanggungan yang menyewa sendiri. Ya, betul. Terus
Betul. Ya. Jadi Terus kalau terkait dengan BBM, tetap kita ada kalau dari operasional kan pasti bisa dikatakan dirembes ya, ditanggung oleh pemerintah. Tapi kan ada bukti at cost ya untuk penggunaan BBM tersebut gitu. Tapi selain itu mau kita waktunya servis, nggak nyaman di kendaraannya, mau mengganti ban misalnya, nah ini semuanya itu menjadi tanggung jawabnya si pemberi sewa, Mas Dede. Iya. Terus ini Oli lagi. mana, Mas? Ya Pak Bisi? Oli. Oh, Oli. semua sana Pak, semua sana. Kita hanya BBM saja. Oli semuanya sana. Apalagi saya Pak, ini kan. Nah, apalagi sekarang tol. Tol itu kan perputaran rodanya kegeseknya kan luar biasa ini Pak. Apalagi kan, nah ini kan sangat mungkin sekali sering terjadi pergantian gitu kan. Ban misalnya, ya itu kami komunikasikan ke mereka, kita foto, kita datanya kita sampaikan, besok sudah kita diindenkan di auto 2000 terdekat, mobil dimasukkan, sudah Pak, selesai, dikembalikan. Kalau lebih dari 1 hari, saya diganti mobil pengganti sementara, dan kayak gitu Pak. Jadi operasional kita tidak boleh terganggu di dalam pelaksanaan untuk penggunaan kendaraan ini Pak. Waduh, saya biasa beli oli sendiri bisa dapat mie 3 bungkus tuh. Nggak termasuk ya oli. Oke. Oli sudah termasuk Pak di dalam. Oli dapat diskon juga itu. Gitu. Jadi semua sudah masuk ke si pemberi sewa. Gitu. Oke, berarti nggak perlu ada pengadaan oli ya? Biasanya nggak perlu Pak. Ini sudah nggak perlu. Dulu Pak, kalau misal di bagian itu harus komunikasi dengan bagian yang lain gitu kan terkait dengan servisnya. Aduh, panjang prosedurnya. Sekarang kita tinggal hubungi si pemberi sewa, kita sampaikan, oh sudah waktunya, kilometernya berapa, sudah langsung Pak dilakukan perbaikan, dilakukan servis. Gitu, nggak ribet ya Pak mobil? Nggak ribet Pak, tidak ribet. Prosesnya nggak ribet. Dan itu kemarin saya alami Pak, mobil ini nggak bisa saya nyalakan di Surabaya. Jadi ada acara di hotel 3 hari, nggak saya nyalakan sama sekali, di saat mau pulang, mobil nggak bisa saya nyalakan. Saya tinggal hubungi truk saja Pak. Apa kendalanya? Saya sampaikan, saya foto, dari truk, padahal hari Minggu Pak itu, hari Minggu jam 10, langsung menghubungi, Pak kami siapkan kendaraan pengganti, ditunggu dulu mohon 1 jam. 1 jam datang Pak mobil pengganti. Mobil itu langsung dibawa oleh truk. Nah gitu. Jadi sangat-sangat luar biasa juga dalam pelayanan. Harusnya bukan hanya, saya sampaikan Pak Nasir tadi Pak Muji, kita bukan hanya masalah sewa kendaraan, mau perseorangan, mau apa, bukan. Tapi kita itu sewa bisa dikatakan sewa fasilitas gitu loh Pak. Sewa pelayanan gitu. Bisa dikatakan gitu. Jadi kan tidak semua sewa kendaraan, misalnya sewa kendaraan ke Mas Dedi, boleh nggak? Nah ini, Mas Dedi sebagai penyedia misalnya. Bagaimana terkait dengan pelayanan yang diberikan? Ya kan? Nah, bagaimana ada kerusakan? Nah, misal Pak Muji ini pelayanannya harus prima. Iya, saya jalan-jalan misal ke Bali gitu, bawa mobil itu gitu. Ya saya aman saja. Misalnya ada kendala kerusakan di jalan, ya saya tinggal hubungi trek, mereka akan menghubungi dealer terdekat bekerjasama dengan mereka. Jadi pelayanan itu yang kita dapatkan luar biasa. Bukan promosi ya Bang. Oke, lanjut. Oke, ini lanjut lagi. Pak Muklis ada pertanyaan. Untuk kontrak payung yang lebih 1 tahun, bagaimana menghitung harga tahun berikutnya jika ada kenaikan? Jika harga ada kenaikan, saya kira jika ada kenaikan. Ya, kalau kontrak payung sih ya silakan, mungkin disepakati. Sekarang pertanyaannya kita pengadaan apa misal? Apakah pengadaan mobil ini sewa ini mengalami inflasi atau apa kan ya saya kira kan ya tidak kan belinya mobil mereka kan pastinya di awal gitu kan tidak atau ya sebenarnya bisa saja sih kontrak payung itu kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin terjadinya inflasi ya diatur saja gitu kan, minimal harus 1 tahun gitu kan bisa melakukan pengajuan permohonan perubahan harga misalnya untuk hal-hal apa saja, yaitu saya kira kalau kontrak payung ya disampaikan di kontrak payungnya. Dan kemarin kan juga saya itu tadi Mas Dedi pengadaan sederhana ya kontrak payung terkait dengan kebutuhan sembako COVID, ternyata telur itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dipastikan.
Makanya saya ikat bahwa telur mungkin 2 bulan atau 1 bulan setelah kontrak ini bisa melakukan permohonan perubahan. Jadi silakan dianalisa gitu kan. Dituangkan di dalam kontrak. Iya, tuangkan di dalam kontrak payungnya. Nah, tapi kalau sewa kendaraan di sini saya kira kan tidak terlalu ini ya signifikan ya terkait terjadinya perubahan. Toh sewa ini juga bisa kalau enaknya lagi kan sewa dengan kontrak katalog gitu kan, yang ada di katalog gitu kan, tinggal klik-klik saja mau bulanan, mau 6 bulan, 4 bulan, 1 tahun atau lebih silakan. Yang ada di kalau Bapak Ibu kalau kita kontraknya bisa 3 tahun gitu, bisa dipastikan gitu, kita pastinya akan mendapatkan mobil baru. Dipastikan mendapatkan mobil baru untuk kontrak sewa kendaraan itu. Gitu sih, Mas Dedi. Ya, terima kasih. Ada lagi Pak Muklis pertanyaan. Izin bertanya Pak, sedikit keluar dari konteks. Nggak apa-apa ya Pak ya, keluar dari konteks. Nggak boleh. Dari sewa terkait sewa rak server atau colocation, apakah proses pembayaran dapat dilakukan sekaligus di awal? Sekarang terkait dengan pembayaran itu kan tadi ada di ketentuan tadi ya, Bapak Ibu, saya nggak gitu ingat sih, ada di peraturan Menteri Keuangan ya kalau tidak salah. Jadi nanti coba di slide saya dilihat apakah colocation atau server itu ada di ketentuan itu gitu kan. Kalau tidak salah boleh di pembayaran itu kalau nggak salah apa ya, jaringan apa-apa itu juga boleh itu kan dibayarkan di awal kayak gitu. Coba nanti secara detailnya dilihat di ketentuan PMK itu. Apakah kebutuhan itu masuk ke dalam pembayaran yang boleh dibayar di awal? Gitu ya Prof. Muklis. Ini terkait pertanyaan lagi terkait asuransi dan pajak sewa mobil, Pak. Ini berarti kan pajak dan sewa sudah ditanggung penyewanya. Pemilik kendaraan. Sudah jelas tadi ya. Pasti. Terus ini terus lagi ada kesepakatan dalam sewa, apakah sudah ada ketentuan baku mengacu ke referensi tertentu atau tetap harus diuraikan terperinci dalam klausa kontrak? Mohon penjelasan. Ya, biasanya Bapak Ibu kalau saya gunakan ini dari pihak si pemberi sewa itu menyodorkan kontrak juga gitu kan. Jadi mereka juga punya kontrak juga. Jadi silakan mau digunakan yang mana atau dikombinasikan. Yang pastinya di situ akan mengatur hak dan kewajiban sejauh mana si pemberi sewa sama si yang menyewa. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya kan ketentuan bakunya harusnya bagaimana sih, tidak ada. Jadi silakan kalau bisa kita memitigasi resiko, mengalihkan resiko semuanya itu kepada si pemberi sewa, ya itu akan lebih baik gitu. Seperti itu tadi. Ini ada lagi Pak Nimrod ini, Pak Muklis. Jika sewa mobil di awal tahun via e-katalog 8 bulan, terus di anggaran tambahan ditambah 4 bulan, sampai Desember, apakah dilakukan adendum kontrak? Nah, sebenarnya di kontrak katalog itu kan gampang saja ini. Kan kita kan tinggal ngeklik saja gitu kan kebutuhan yang baru gitu kan. Kita pesannya 8 bulan, jadi dipenuhi 8 bulan secara di katalog. Gitu. Kemudian kalau mau menambah lagi kan tinggal ditambah lagi 4 bulan. Kan itu saja Pak. Jadi kalau dikatakan adendum ya juga gitu kan. Jadi tinggal diklik saja sesuai dengan kebutuhan. Baru kalau nanti di adendum kan kesannya kan bukan katalog untuk yang selanjutnya. Padahal di katalog kan kita pesannya kan hanya 8 bulan. Kalau memang mau habis ya tinggal diklik saja untuk yang bulan berikutnya. Kan kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Muklis. Satu lagi ini Pak Muklis. Apakah boleh sewa kendaraan melebihi tahun anggaran? Misalnya sewanya 36 tahun ini ya. Mohon pencerahannya. Ya, itu tadi Pak, kesannya seakan-akan dari Bapak Surya ini, Pak Surya Nugraha. Kesannya kan seakan-akan multi-use karena melewati tahun anggaran. Nah, kita melihatnya dari sisi pembayarannya 26 bulan.
Ya kalau Ya. misal 36 bulan gitu, tapi pembayarannya adalah di tahun tunggal, ya berarti ini kan tahun tunggal, Pak. Hanya memanfaatkannya saja yang melebihi dari 12 bulan kan. Tetapi pembayarannya lagi-lagi adalah di tahun berjalan, Pak, di tahun berjalan gitu kan. Misalnya tempat saya tadi seakan-akan itu kan multi years karena pemanfaatannya melewati tahun anggaran, tetapi pembayaran kami adalah di tahun tunggal. Anggaran kami adalah di tahun tunggal. Di update setiap tahun berarti. Ya, di tahun 2022. Kalau seperti ini 36 bulan berarti kan pembayarannya kan ya di tahun berjalan sekarang ini. Nah, 36 kali sekian itu kan berapa kan seperti itu. Untuk pembayarannya adalah di tahun tunggal. Jadi di tahun berjalan. Walaupun pemanfaatannya melebihi dari 12 bulan. Kayak itu sih, Pak. Mas Dedi bilang nih kayaknya. Sebenarnya tadi pengadaan melebihi tahun tadi kalau untuk kontrak katalog itu sederhana aja kalau mau dibuat tahun. Sekarang apa ini September ya, September, Oktober, November, 4 bulan. Nanti Januari tinggal klik aja katalog. Ya. Bukan hal yang sulit gitu ya. Pengadaannya tidak mengganggu. Sebenarnya tidak menjadi isu utama itu karena tidak mengganggu pengadaan berikutnya juga. Tidak ada problem ya secara proses gitu. Tapi kembali lagi kalau saya sih itu tadi ya tidak problem juga, itu sudah kami komunikasikan dengan keuangan dari inspektorat juga diperbolehkan gitu kan pemanfaatannya, tapi pembayaran di tahun tunggal. Ya, pertanyaannya habis ini, Pak Muplis. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Masih ada Pak dari Pak Nyoman Astawa nih. Pak Nyoman. Kalau Pak sewa Nyoman. mobil. Ya, dari Pak Nyoman. Namanya sih mobilnya STNK-nya Pak Irwan. Gimana itu? Ya, yang nyewakan Pak Nyoman, tapi STNK-nya namanya Pak Irwan, Pak Jero, Pak Irwan, Pak Jero, Pak Irwan. Nah, itu boleh nggak itu Pak? Jadi STNK masih punya orang lain. Iya, makanya ini kan kalau apa namanya? Kalau saya melihatnya kan gini sih Pak, kita bukan hanya bicara kendaraan ini adalah sewa ini adalah perorangan atau apa gitu. Memang tidak ada larangan ya Pak Muji secara regulasinya gitu kan. Ya boleh-boleh saja gitu kan. Sekarang kan kembali lagi kalau itu milik perorangan yang menyewakan, apakah milik perorangan itu harus milik orang tersebut, maksudnya kan gitu kan. Jadi kan kembali lagi kan ini di sewa menyewa gitu kan. Kalau saya selama ini kan sewanya ke badan usaha. Gitu. Jadi yang pastinya kalau badan usaha namanya bukan perorangan, milik badan usaha, PT apa gitu yang saya gunakan selama ini. Tapi kan kembali lagi kalau boleh nggak itu atas nama orang lain terus disewakan, ya sebenarnya kan ya tidak ada ketentuan larangannya gitu kan. Tapi kembali lagi ya kita lebih harus berhati-hati lah. Tapi kembali lagi juga apakah dari sisi manfaat ataukah benar-benar bisa kita dapatkan manfaat itu? Apakah hanya sekedar menyewakan tapi lepas semuanya? Jangan-jangan kalau perorangan itu sewa tapi lepas semuanya, itu menjadi tanggung jawab kita, ya kan? Jika servis menjadi tanggung jawab kita, nah ini kan yang kalau menurut saya yang tidak diperbolehkan. Gitu. Tapi karena ketentuannya kan di sana, makanya kita harus melihat dari sisi penyediaannya bagaimana, gitu kan? Apakah bisa memberikan fasilitas? Karena itu tadi ketentuannya di SBM itu kan disampaikan. Kita harus dapat manfaat gitu loh dari pelaksanaan itu, tidak mengganggu dari proses proses kegiatan kita, itu tidak terganggu dengan adanya sewa itu. Jadi apabila ada kerusakan siap dilakukan penggantian. Kalau dikatakan Pak, adakah ini ya tidak ada larangannya juga sih kalau menurut saya. Saya tidak bisa melihat larangannya kalau yang disewakan adalah orang lain, karena ini adalah perorangan gitu kan, miliknya perorangan. Kan kayak gitu. Atau Pak Muji mau menambahkan? Iya. Yang pertama dua hal mengenai masalah nama tadi. Secara faktanya de jure-nya masih nama orang lain ya. Faktanya menjadi milik siapa?
Iya. Itu harus clear, penyewa tidak harus memberikan bukti itu Pak ya, pembelian kepemilikan lah. Menambah pernyataannya bagaimana. Yang kedua harganya, dengan adanya perpanjangan ini harganya menjadi lebih mahal. Jadi dua hal ini tadi ya, faktanya itu miliknya siapa dan yang kedua harganya. Ya. Pak Mulis ada yang tanya tuh, kalau biaya STNK itu tanggung jawab sana semua Pak, clear. Dari sana semua ya? Sana semua Pak, saya hanya BBM saja. Oh ya. Saya hanya BBM saja, semua sana. Oke, Pak Didi, itu ada Pak Tri Wahyu dari Batam Kepri itu. Ini ada lagi nih. Silakan Pak Tri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Muflis, berkaitan dengan sekarang ini kebijakan dengan adanya penggunaan bahan bakar subsidi. Nah, sebagian daripada kalau kita katakan bahwa selama ini kita hanya bisa membiayai kendaraan yang memiliki dari pemerintah daerah, tercatat di dalam aset pemerintah daerah. Terus untuk penganggarannya, saat ini kan kalau kita melihat bahwa biaya bahan bakar itu masuk dalam kode rekening pemeliharaan, gitu ya. Nah, sementara dalam pembelian bahan bakar, karena itu nanti struktur akan kita pertanggungjawabkan, dia akan tercatat nomor kendaraannya. Ya. Nah, jika dikaitkan dengan itu, kira-kira nanti bagaimana terhadap pertanggungjawabannya? Karena kita otomatis yang kita bayarkan adalah bukan kendaraan milik pemerintah atau milik pribadi, tapi kita gunakan kendaraan sewa yang merupakan milik dari penyedia barang. Begitu kira-kira. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin juga sempat saya ini diskusikan nih Pak dengan teman-teman di keuangan gitu kan. Jadi mana yang kita gunakan gitu kan? Karena kita kan kendaraannya sewa, bukan plat merah gitu kan. Jadi menurut mereka ya silakan saja menggunakan kendaraan yang sewa tersebut, karena kan realitanya kan sewa itu tadi. Nah, di kita sendiri untuk misal untuk kendaraan operasional itu kan sudah ada ketentuannya, dan kendaraan kita kan pastinya kan pasti disampaikan ya di bendahara bahwa kita melakukan sewa kendaraan ini loh, plat nomornya sekian loh gitu. Jadi itu yang menjadi pertanggungjawabannya, ya kita masukkan plat nomor yang kita sewa Pak. Jadi kayak saya menyewanya plat hitam gitu kan, L1259NU gitu. Ya sudah, itu yang saya masukkan ke dalam pertanggungjawaban, karena memang realnya itu gitu. Dan itu kan memang tidak dihukum. Gitu. Nah, sekarang berapa misal regulasi kita kan berapa besarannya gitu kan. Jadi berapa besarannya untuk itu ya bisa dikatakan mungkin untuk kabak itu 5 hari 4 liter misalnya seperti itu. Jadi nanti dikalkulasi dengan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kami kemarin tidak mempermasalahkan itu mau plat hitam maupun plat merah, selama plat hitam itu memang hasil dari sewa, Pak. Hasil dari sewa. Jadi kan kami sekarang sudah mengurangi, misal di PBJ, yang dulunya ada kendaraan operasional ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Yang lama sudah mungkin ditarik atau menjadi ke bagian umum kayak itu. Jadi kami sudah menggunakan operasional adalah yang plat hitam, yang dari sewa tersebut gitu Pak. Dan itu tidak dipermasalahkan mereka, dan plat mana yang digunakan. Ya kemarin itu juga gini, gimana yang plat merah kan harusnya Pertamax nih. Boleh nggak kita plat hitam itu Pertalite gitu, sampai saya sampaikan gitu. Kan kembali lagi ya Pertalite tidak kami terima pertanggungjawabannya. Misalnya Anda menggunakan sewa gitu. Yang kami terima yang Pertamax. Karena ini adalah kendaraan operasional untuk pemerintah. Kan gitu sih. Jadi tetap bisa menggunakan plat hitam karena ini merupakan dari sewa. Kayak gitu sih. Pak, salah. Ya. Terima kasih Pak Muklis penjelasannya. Pak, ada lagi ini Pak Tri mau menambahkan, silakan. Pak Tri mau menanggapi lagi Pak Tri mau apakah berkaitan dengan ini sudah ada hasil dari review inspektoratnya ya Pak? Karena kan biasanya kan ada review itu dari inspektorat 1. Yang kedua, karena ini all in nantinya menjadi tanggung jawab dari penyedia barang jasa kecuali penyediaan bahan bakar minyaknya. Kemudian tadi dikatakan bahwa kita juga sudah mendaftarkan, bisa katakan begitu, kita mendaftarkan nomor kendaraannya. Terus jika kendaraan itu rusak diganti, berarti kita mendaftarkan ulang seperti itu.
nomor kendaraan barunya, begitu Pak. Nah, saya ingin tahu review dari inspektorat berkaitan dengan hal seperti ini seperti apa Pak? Karena kadang-kadang ada ketidaksamaan persepsi nih antara yang teknis di keuangan dengan review dari inspektorat. Karena tinjauannya bisa saja berbeda, begitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih, Pak. Karena kalau di keuangan terkait dengan penggunaan BBM ini, saya kan harus merimbas ke bagian umum ya, Mas Tri. Gitu. Dan alhamdulillah sih selama ini sih tidak ada ya temuan atau apa sih tidak ada. Gitu. Padahal kami sudah menggunakan 3 tahun terkait dengan memang awal-awal ribet Pak, maunya ada ini kajian itu gitu. Tapi kan kembali lagi setelah kami lihat karena dari sisi pengadaan juga diperkenankan, dari PMKSDM juga diperkenankan, mencoba kita membuat ketentuan bahwa ternyata lebih efektif kalau kita harus melakukan sewa. Dan itu dirasakan di bagian umum drastis Pak, terkait dengan pemeliharaan kendaraan, luar biasa drastisnya. Dan itu lebih efektif digunakan untuk malah sewa atau beli. Nah sekarang ini di sekretariatan, di asisten, itu semuanya sudah sewa kendaraan. Jadi yang di SP kembali lagi kami belum menemukan hasil permasalahan ya terkait dengan penggunaan itu sih Pak Tri. Gitu. Berarti dari sisi efisiensinya dapat gitu Pak ya? Sangat Pak, sangat luar biasa. Awalnya kami diskusi Pak dengan kemarin saya tanya ke bagian umum Pak Kabak Umum gimana. Jadi awalnya kenapa harus sewa? Kenapa nggak beli gitu kan? Nah, tapi kita sampaikan bahwa kita itu sewa bukan hanya sewa kendaraannya saja, Pak. Tapi kita sewa fasilitas sebenarnya. Sewa pelayanan sebenarnya gitu. Karena yang kita dapatkan bukan hanya kendaraannya saja, tapi pelayanan, servis, ya kan? Fasilitas, perbaikan, fasilitas apabila ada kendala diberikan pengganti. Nah, ini akhirnya mereka juga menerima, Pak. Jadi tidak, kemarin sempat saya tanyakan seperti itu dari auditor dari BPK pun juga sudah menerima, ternyata didapatkan efisiensi yang luar biasa apabila kita melakukan sewa kendaraan daripada harus beli. Sekarang kalau beli, Pak, kendaraan yang harusnya di asetnya ini, nah ini luar biasa sulitnya kan, Pak, prosesnya panjang gitu kan. Kendaraannya dibiarkan, akhirnya mangkrak kondisinya semakin parah, semakin rusak. Di saat mau dijual asetnya sebenarnya hanya bukan mobil jualnya, bisa-bisa hanya kelompok jadi akhirnya yang menawar. Jadi sebenarnya malah kerugiannya semakin parah. Kalau sewa apa yang mau disebut? Kalau mau kita minta ganti baru ya kita pastinya boleh digantikan baru, mungkin 2-3 tahun kita akan mendapatkan mobil baru. Terkait seperti itu sih Pak. Ya kalau kita lihat outputnya mungkin seperti itu Pak. Tapi kadang-kadang ada perbedaan antara satu auditor dan auditor lainnya ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan bagi kita. Oke, ya pasti itu terjadi, tinggal kita sampaikan saja. Kan? Jadi manfaat yang kita dapatkan pastinya akan lebih luar biasa, gitu, kan? Jadi bagian umum nggak perlu ribet. Misal kalau saya bagian pengadaan mau meminta servis atau penggantian ban aja panjang perjalanannya ke bagian umum gitu kan. Nah sekarang dengan sewa, kalau memang waktunya servis, kalau memang ada insiden atau apa, tinggal dihubungi aja, selesai Pak permasalahan. Gitu. Begitu Mas Tri. Baik, makasih Pak. Ya. Jadi Pak Mukhlis mengurangi kesibukan bagian umum ya. Iya Pak, betul. Bagian umum, kurangi kesibukan. Dan mengurangi juga kita komunikasi kita dengan bagian umum agak sekali kadang miskomunikasi kadang. Iya, betul Pak. Betul. Dan bagi audit juga gitu, meringankan juga kita risiko audit ya. Audit pun nggak perlu ngecek-cek mobilnya di mana ini. Oke Pak Dedi, ada yang tanya lagi tuh, apa itu? Angkutan pelajar di mana? Angkutan pelajar itu? Ya, oke. Ada lagi ini Pak Muji, Pak Endratman. Ini pertanyaannya bagaimana dengan jasa angkutan pelajar antar jemput? Apakah bisa disamakan dengan jasa sewa kendaraan? Untuk bahan telaah katalog lokal. Ini bagaimana Pak Mukhlis? Monggo. Ya di sana kan ada yang sangat dimungkinkan gitu kan. Misal kita sewa kendaraannya saja gitu kan. Itu kan sangat dimungkinkan. Di situ kan mungkin ada bis gitu kan. Ada apa yang bisa saja kita melakukan sewa kendaraannya gitu kan. Terus nanti operasionalnya mungkin dinas perhubungan ya melakukan operasional gitu kan untuk penggunaan kendaraan tersebut. Jadi sangat mungkin sewa
sewa kendaraan ini gitu kan, apa namanya, digunakan untuk ya memang untuk kegiatan operasional gitu kan. Nah, ini ada Pak Sutrisno nih. Ya. Sutrisno. Jika ada kerusakan mobil karena tabrakan, itu biaya perbaikan bodi dibebankan. Ya. Ini ada lagi Pak Muklis. Ya. Pak Sutris ini, Pak Sutrisno. Ya, Pak Sutrisno. Dari jika ada kerusakan mobil karena tabrakan, itu biaya perbaikan bodi dibebankan ke penyewa atau penyedia sewa. Ya, si penyedianya, Pak. Si penyedianya. Jadi apabila terjadi tabrakan, maka si penyedia Pak yang melakukan perbaikan, asuransinya kan di mereka. Gitu. Jadi kita tinggal calling saja. Kerusakan sejauh apapun kita tinggal calling saja. All rise ke mereka. Bukan menjadi tanggung jawab dari si penyewa. Ada pertanyaan dari Bu Elis tuh, apakah ada kajiannya bisa kami tiru? Ya, saya membantu menjawab di depannya. Ini kan sudah ada di katalog, kita tinggal perlu atau tidak perlu mengambil, take it or leave it. Ini silakan Pak. Betul Pak. Itu pernah 3-4 tahun yang lalu kita diskusi itu maunya ada kajian. Tetapi setelah kami sampaikan, ini loh katalog ada, ini loh regulasi kreditnya ada. Jadi kajian itu sudah tidak perlu diperlukan lagi. Dulu, kajiannya untuk bagaimana terkait dengan mobilnya? Ya kan ada di PMK tadi ada harganya. Di daerah ada peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan CC penggunaannya. Ya sudah, itu menjadi acuannya. Misal untuk kepala dinas berapa CC-nya, misal seperti itu. Atau untuk operasional itu berapa CC-nya, yaitu sebagai maksimal gitu kan. Seperti itu. Jadi ternyata awalnya kita berkutik-kutik dengan kajian karena selalu ditanya daerah lain mana yang sudah menggunakan. Nah ini kan belum ketemu, mintanya kajian, tapi kita sampaikan bahwa di katalog sudah ada. Regulasi di PMK juga sudah mengatur. Ya kan? Ya sudah. Ternyata tidak. Saya tanya ke bagian hukum kemarin, apakah kajian dan regulasi pernah dinaikkan? Enggak, karena regulasinya sudah jelas mengatur diperbolehkan. Kayak gitu, Pak. Oke. Mana Bu Elis? Tadi Pak Sutrisno, tadi udah ya. Jadi semuanya sudah, Pak Sutrisno sudah. Menjadi tanggung jawab si pemberi all rights gitu kan. Kemarin kan terjadi tuh Mas Didi, saya sampaikan ada di balai kota yang disewa itu tertimpa pohon. Nah, bukan tertimpa ranting Pak Muji. Tertimpa pohon dan kondisinya betul-betul rusak parah. Nah, kalaupun kita melakukan perbaikan itu bisa sampai mungkin sampai hampir 50 juta lebih. Nah, itu menjadi tanggung jawabnya mereka. Malah kita akan diganti dengan mobil pengganti sementara. Kan seperti itu. Ini ada lagi ini Pak Muklis. Dari Pak Kasman. Apakah layanannya bisa opsional dengan atau tanpa driver? Gitu ya. Ya, karena itu tadi ya, kalau yang saya alami, saya lepas sopir ya, lepas driver gitu kan. Tapi kan kemungkinan kan ya bisa saja mungkin yang harian ya, Mas Edi kan ada di sana kan sewa kendaraan, sewa harian, itu kan ya sangat dimungkinkan. Jadi ya mungkin ini adalah pilihan. Tetapi yang saya lihat di katalog itu biasanya kalau bulanan, berbulan-bulan, biasanya lepas driver. Ya, mungkin Bapak Ibu. Pak Irman Iskandar. Lagi, Bapak Ibu. Nih, Pak Irman Iskandar, bisa pakai toko daring kendaraan Pak atau toko darling? Ada itu kan tadi saya sampaikan ketentuannya. Jadi boleh kan komoditas jasa kendaraan, jasa sewa itu kan salah satu diantaranya adalah sewa kendaraan. Jadi ya sangat dimungkinkan sewa kendaraan ini masuk ke toko darling. Kemenkumham sewa kendaraan antar jemput pegawai. Nah, ini kan berarti kan bisa saja ini dengan driver gitu kan, dengan driver. Sudah habis ini pertanyaannya Bapak Ibu, monggo ada yang tanya lagi?
Pak Mukhlis, misalkan ini apa ya, butuhnya cuma 1-2 mobil. Seperti Pak Irwan itu kan mobilnya banyak tuh, ada Pak Irwan dari Kuta itu. Bisa nggak izin beliau itu sebagai penyedia? Kan menurut saya bisa. Tapi karena tidak di-cover sama asuransinya, ya mungkin juga tidak di-cover sama cepat diganti ada kerusakannya, mungkin ya harganya bisa lebih murah lagi lah gitu ya. Apalagi teman sendiri kita Pak Irwan. Bagaimana Pak Mukhlis? Ya, bisa nggak pribadi perorangan sebagai pemberi sewa mobil? Iya. Ya, mobil dinas. Ya. Pak Firman Raisen ini. Pak Ya mungkin, Pak. Ya mungkin. Cuma kalau Pak Irwan ini kan bukan ASN, makanya Pak Irwan ini ASN nih masalahnya. Jadi ya mungkin kan penyedia kan juga boleh perorangan gitu kan untuk menyediakan. Tapi kembali lagi saya sampaikan Pak Muji tadi, bagaimana dengan fasilitas yang akan diterima, ya kan? Nah, fasilitas yang akan diterima bagaimana? Asuransi, respon ganti mobil kalau ada kerusakan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau saya berpikirnya kita bukan hanya serta-merta sewa kendaraannya saja, tapi bagaimana kita sewa fasilitas terkait dengan kendaraan tersebut. Pak Firman mau menambahkan, silakan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Agak ada yang ganjal sedikit tadi Pak terkait penyediaan bahan bakar Pak. Berarti setelah pengelolaan kendaraan itu melalui sewa, berarti kita masih perlu untuk menganggarkan BBM-nya seperti itu Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian mengenai kontrol maintenance Pak. Walaupun penyedia sewa yang menyajikan atau menjalankan servis ya, tapi kontrol maintenance tetap di pengguna ya Pak. Artinya untuk mengingatkan servis, untuk kalau ada yang nggak enak nih dirasa atau kita tetap bisa menyampaikan itu ya Pak. Kemudian yang ketiga Pak, terkait STNK nih Pak. Selama ini kan Pak Mukhlis ini kan dengan track ya Pak. Mungkin dengan track STNK-nya semua dari perusahaan itu. Namun kan tidak menutup kemungkinan dari penyedia selain trek bisa jadi ada orang titip kendaraan untuk di tempat sewa itu, kemudian STNK yang kita peroleh itu yang dari perusahaan sewa itu bisa jadi milik orang lain. Seperti itu Pak. Nah, apakah di berita acara internal terkait serah terima kendaraan itu perlu dituangkan atau gimana Pak? Terima kasih Pak Mukhlis. Ya, pertama tadi kalau BBM memang terpisah Pak. Selama ini BBM menjadi tanggung jawab kita sendiri gitu kan. Kalau memang itu dari pemerintah ya ditanggung, nanti dirembes ya kepada pemerintah gitu kan. Selama ini seperti itu. Terus yang kedua tadi terkait apa tadi Pak? Yang kedua? Yang kedua tadi saya lupa. Terkait ini Pak, kontrol maintenance Pak. Ya, jadi biasanya mereka menginformasikan, Pak, karena gini Pak, mereka itu juga mungkin setiap bulan akan menghubungi kita, Pak, kilometernya berapa ya, tolong difotokan. Nah, sebenarnya kalau saya lihat ini juga sebagai mitigasi resiko mereka. Apa? Untuk mengetahui mobilnya ada di mana. Toh kadang-kadang mereka juga menanyakan kita, Pak, tolong di foto yang ada titik lokasinya. Nah, ini juga sebagai salah satu mitigasi resiko mereka. Benar nggak ini jangan-jangan mobilnya dijual sama si Pak. Jadi juga itu juga dicek Pak gitu kan. Nah, terus misal kalau memang sudah mendekati atau kita sampaikan, ya kita akan melakukan servis. Dan servis itu pun kita akan menghubungi mereka akan mencarikan, menginformasikan kemana kita harus servis. Misal kayak kemarin saya ada nggak nyaman, kok bunyi itu mobilnya, tek-tek gitu apa gitu. Saya menghubungi mereka gitu. Dan mereka akhirnya menyampaikan, oh silakan ke Auto 2000, sudah saya pesankan tiketnya tanggal sekian. Nah, seperti itu. Atau saya bilang, saya minta ganti ban. Dan mereka akan menghubungi, oke Pak, ganti ban diterima 2 ban ya Pak. Gitu kan. Nanti silakan Bapak datang ke ke penyedia ini. Gitu kan. Jadi, tidak mesti harus ke Auto 2000 seperti itu. Jadi bisa saja ke yang yang lainnya, dealer yang lainnya yang perbaikan kayak gitu. Jadi
Jadi mereka tetap menentukan itu. Gitu. Jadi apa namanya, bisa saja seperti itu tadi, bisa dari mereka pun juga akan memantau kita, Pak. Tidak lepas saja kan tidak. Jadi karena mereka juga harus benar nggak ini mobilnya sejauh mana gitu. Terus kemudian apakah itu di dalam kontrak sih sebenarnya tidak ada. Kontrak itu kan juga hanya berbunyi terkait dengan speknya saja ya kalau di katalog gitu kan. Nah, tergantung nanti di saat serah terima kendaraannya gitu kan. Setelah terima kendaraannya kan nanti sudah lengkap ya dari STNK, nomor kendaraannya. Ini kan sudah lengkap, nanti terus disampaikan ke kita. Kan kayak gitu sih, Pak, gitu. Nah, itu tadi disampaikan Pak Muji gitu loh. Bagaimana kalau itu namanya atas nama orang lain kan gitu kan. Nah, itu kan ya kalau perusahaan biasanya sih kecil sekali ya. Yang saya alami, Pak, pengendaraan pengganti pun itu pun masih nama perusahaan yang saya alami gitu kan beberapa kali. Tapi kan kembali lagi kalau itu bagaimana jika sangat dimungkinkan kan mungkin di luar perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Misal perusahaan-perusahaan atau CV jasa sewa misalnya dia buka sewa atau perorangan karena penyedia perorangan dia sewa ya dimungkinkan. Tetapi kan kembali lagi kita harus mitigasi resiko bagaimana status kepemilikan atau kepenguasaan atas kendaraan ini gitu kan. Apakah memang betul-betul yang dikuasai oleh si pemberi sewa. Nah, ini kan juga harus diperjelas. Kalau harus nama si pemberi sewa sih kayaknya kan tidak mungkin itu. Tapi kalau perusahaan biasanya harus mesti ke nama PT gitu, nama perusahaan. Nah, seperti itu sih, Pak. Bagaimana Pak Firman? Atas jawaban Pak Muklis. Terima kasih Pak, sudah jelas Pak. Pak Dedi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firman. Ada lagi Pak Muklis, Pak Yakub Ibrahim ini Pak Muklis Rasian. Monggo Pak Yakub Ibrahim. Halo, Pak Yakub Ibrahim. Pak Yakub Ibrahim. Rasian tadi Pak Muklis. Silakan bergabung Pak Yakub. Pak Yakub, monggo Pak Yakub. Nah, ini ada dari Pak Sulindra nih, keadaan Randis KPK 2021 2022 menggunakan mekanisme sewa. Nah, ini kan semuanya sudah ada ke sewa. Terima kasih, Bang Suhe. Pak Yakub ini nggak masuk ini, Pak. Monggo Pak Yakub Ibrahim. Nanti di Pak Kasman juga sudah ada nih ya, pemanfaatan kendaraan dinas operasional kepala dinas. Nah, ini juga sudah menggunakan itu. Pak Yakub kelihatannya ada kendala nih, Mas Dedi, di alat komunikasinya. Oh iya. Sudah saya co-host, juga beliau tidak bisa bergabung juga. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo. Atau mungkin udah habis, waktunya juga udah habis mungkin. Kelihatannya cukup ini Pak Muji. Waktunya sudah habis Pak Muji. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah webinar Muji Santosa Training and Konsultan hari ini dapat terlaksana dengan baik. Mohon ada closing statement dari Pak Muklis sama Pak Muji, monggo. Pak Muklis, kami persilakan. Pak Muji deh. Pak Muji, monggo Pak Muji. Jadi Bapak Ibu, ya skema pengadaan itu bisa macam-macam ini. Bisa juga tadi mobil antar jemput karena jaraknya sudah pasti dan sebagainya, termasuk BBM-nya. Ya, boleh juga di situ di skemakan seperti itu. Atau kendaraan antar jemput, kendaraan dinas pejabat. Polanya udah tahu kan dari rumah sampai kantor itu aja dihitung sebagai BBM, ya di luar itu tidak dihitung. Ya. Jadi banyak skemanya. Kita memang harus begitu, harus mengikuti dinamikanya. Tidak bisa pengadaan itu tender, pengadaan itu seperti apa gitu. Jadi banyak dinamika yang bisa kita ambil yang mempermudah pengadaan. Jadi dalam Perpres yang terbaru pun katanya ya, nanti akan ditonjolkan banyak inovasi-inovasi pengadaan. Yang penting
akuntabel, dan value for money. Kita hari ini mendapat sharing pengalaman, tidak sekedar materi, tapi pengalaman juga dari Pak Muklis ya, sharing experience-nya dari Pak Muklis yang sangat bermanfaat bagi kita, yang sebagian dari kita mungkin belum tahu sehingga menjadi tahu dan tambah yakin bahwa pengadaan bisa dengan banyak cara, tidak harus dengan pembelian. Ada juga dengan mekanisme lebih menguntungkan kalau sewa saja. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Dedi, Pak Muklis, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga acara kita selalu bermanfaat. Wassalam. Terima kasih Pak Muji Santoso, Pak Muklis. Karena waktunya sudah habis, mungkin saya bisa menambahkan sedikit saja terkait keuntungan mobil sewa itu. 1, dapat menekan pengeluaran anggaran. 2, tidak perlu biaya perawatan dan suku cadang. 3, tidak perlu penghapusan aset. 4, tidak perlu biaya asuransi. 5, apabila terdapat kendala rusak akan diganti dengan kendaraan sementara. Mungkin itu yang nilai plus untuk sewa kendaraan, dan ini sudah juga diterapkan di pemerintah Kota Kediri, dan Pak Muklis pernah mengalami kerusakan juga, penyedia itu langsung datang dengan keluhan-keluhan itu sehingga bisa diterima, bisa dipakai lagi, sehingga kelancaran pekerjaan kita setiap hari bisa tercapai. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.